Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan hasil karya tulis ilmiah Quran saya yang berjudul Implementasi Artificial Intelligence AI di Sektor Pendidikan, Analisis Etis Berbasis Al-Quran. Nah, di era transformasi digital pada saat ini, perkembangan teknologi AI menghadirkan berbagai inovasi yang mengubah cara manusia berinteraksi dengan teknologi, di mana salah satu terobosan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini adalah hadirnya model bahasa berbasis AI, di mana mampu berinteraksi secara natural dengan manusia. Nah, fokus saya pada judul kali ini yaitu etika penggunaan AI ini di sektor pendidikan, di mana menurut data pengguna AI di tahun 2024 di kalangan pelajar dari SD sampai perguruan tinggi itu mencapai 2 juta pengguna, di mana proyeksi pertumbuhan setiap tahunnya yaitu 25%. Nah, ini menandakan bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu area yang mengalami dampak langsung terhadap perkembangan teknologi AI ini. Nah, AI atau kecerdasan buatan ini merupakan cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang dapat meniru kecerdasan manusia dalam melakukan berbagai tugas. Nah, ini dapat diartikan dalam konteks pendidikan, AI ini menawarkan kemudahan bagi pelajar untuk melakukan proses belajar. Nah, selanjutnya dalam konteks perkembangan teknologi, Al-Quran sangat mendukung adanya perkembangan teknologi, terutama AI yang memberikan kemudahan bagi manusia dan manfaat. Nah, ini dapat kita lihat dari penggalan ayat Quran surah Al-Hadid ayat 25 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u lin-nas, yang artinya, dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Nah, besi ini dapat kita interpretasikan sebagai teknologi di zaman modern ini, di mana dapat memberikan manfaat kepada manusia. Nah, terlepas dari semua kemudahan yang diberikan, yang ditawarkan AI tadi, ada satu hal yang dapat membahayakan penggunanya, terutama di kalangan pelajar, di mana ketika terjadi penyalahgunaan, ini dikhawatirkan dapat, ketika terjadi ketergantungan terhadap AI ini dikhawatirkan dapat berdampak buruk bagi perkembangan berpikir kritis, kreativitas dan kemandirian belajar siswa maupun mahasiswa. Nah, pada saat ini banyak pelajar yang menggunakan AI ini sebagai jalan pintas untuk mengerjakan tugas tanpa memahami atau mendalami pelajaran yang dimaksud. Nah, dalam hal ini penulis berdasarkan Al-Quran, itu Al-Quran meneroboskan bahwa dalam penggunaan AI ini kita harus secara amanah dan kejujuran, di mana amanah ini kita dapat bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan penggunaan AI ini. Nah, selanjutnya bertanggung jawab itu transparansi terhadap teknologi ini. Nah, dalam hal ini untuk membentuk etika penggunaan AI di kalangan pelajar ini, penulis menawarkan solusi alternatif, di mana yang pertama itu penguatan pengawasan keluarga. Nah, keluarga ini berfokus pada pengawasan secara personal untuk penggunaan AI. Nah, selanjutnya ada penguatan kebijakan institusi pendidikan, di mana institusi pendidikan ini bertanggung jawab atas mengembangkan kebijakan dan program-program literasi digital yang berkaitan dengan AI atau etika pengguna AI. Nah, selanjutnya itu penguatan kebijakan pemerintah, di mana peran pemerintah di sini dapat mengembangkan regulasi dan menghadirkan atau menyediakan infrastruktur yang mendukung implementasi AI ini secara merata. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembali ke Dewan Hakim. Baik, terima kasih. Silakan Bu Hadiah. Bicara modern.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih bagi peserta undian 004 yang sudah maju di presentasi hari ini. Baik, terkait dengan AI, ya, kita melihat bahwa hari ini pendidikan banyak sudah menggunakan AI. Karena dengan AI, ya, ChatGPT sangat memberikan kemudahan, salah satunya bagi mahasiswa hari ini, terutama membuat karya ilmiah dalam waktu 1 hari 2 hari, soal mau diminta dalam segi apapun dalam AI, kemudian skripsi dan makalah terkumpul dengan sistem referensi yang sangat mudah. Nah, tentu ini akan satu sisi kita melihat memberikan dampak kemudahan, ya, bagi untuk mencari referensi yang memang referensinya itu adalah berbayar. Tapi di sisi lain membuat kita tingkat mahasiswa dan tingkat pelajar memberikan kita itu tidak keinginan besar untuk belajar membaca buku itu sudah akan berkurang karena adanya dibantu dengan AI. Nah, baik tadi Anda sudah membahas AI, ya. Nah, terkait dengan AI ini, bagaimana cara kita memutuskan atau memastikan bahwa AI yang dikembangkan tidak merugikan bagi peserta didik. Karena hari ini walaupun institusi pendidikan kita melihat misalkan STAIN, STIE dan sebagainya, dia ada standarisasi untuk plagiasi misalkan 20%. Nah, sehingga tidak mengganggu hak cipta mahasiswa. Bagaimana caranya supaya dengan adanya AI ini tidak merugikan bagi karya ilmiah yang ditawarkan siapapun. Oke, baik, terima kasih Ibu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hal yang dikhawatirkan itu adalah ketergantungan terhadap AI ini. Nah, di mana akan terjadi penyalahgunaan ketika hanya bergantung pada AI ini. Nah, tentunya beberapa solusi yang saya tawarkan ini itu dapat menjadi solusi yang bisa untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan tersebut atau ketergantungan terhadap AI ini. Yaitu yang pertama itu pengawasan, yang kedua kebijakan institusi pendidikan dan pemerintah. Begitu. Oke. Kita melihat di institusi pendidikan itu biasanya ada tawaran yang ditawarkan untuk bagi mahasiswa. Tapi dengan kecerdasan AI dan kecerdasan mahasiswa juga, mahasiswa mampu menanggulangi sistem plagiasi yang ditawarkan karena ada trik khusus. Sehingga dengan AI ini bagaimana tidak mengganggu hak asasi, ya, hak asasi manusia itu dia sudah mencipta seperti ini. Mahasiswa di kalangan S1 itu misalkan ada 90% ada plagiasinya. Ada yang satu sisi kita melihat bahwa dengan menggunakan AI mereka untuk referensi sekian persennya tidak tercover. Tapi dengan adanya AI mereka bisa meminimalisir semua dari yang diciptakan sehingga haknya terjamin. Nah, solusi apa yang ditawarkan dalam Islam supaya hak cipta manusia ini dengan AI terjamin dengan baik? Terima kasih Ibu. Tentunya solusi Al-Quran ini sudah saya paparkan di makalah saya, itu ada prinsip amanah dan transparansi, kejujuran dalam menggunakan AI ini. Nah, artinya amanah ini sebagai kita pengguna AI itu harus bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan AI tersebut dan tidak ketergantungan terhadap teknologi AI ini. Nah, yang kedua itu kejujuran, di mana ketika kita menggunakan AI ini kita transparansi dengan pendidik yang bersangkutan. Itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya Mas Imam. Terima kasih, makalah yang sangat bagus. Cuma pertanyaannya, AI ini melahirkan manusia atau pelajar mahasiswa yang besar belum pada waktunya, tua matang belum pada waktunya. Enak nggak kira-kira rasanya? Enak nggak? Maksudnya AI ini AI ini laksana dengan benar-benar ya,
karena waktu berharga betul. Laksana seseorang belum dewasa pada waktunya, seperti buah belum matang pada masanya. Bagus nggak itu? Itu nggak bagus, Pak. Tidak bagus karena kan Tidak bagus. Nah, pertanyaannya bagus atau tidak? Saya komentar. Bagus tidak? Tidak bagus kan? Tidak bagus. Dalam pendidikan Islam, proses pendidikan Islam itu adalah membutuhkan proses yang panjang. Ada turun, ada panjang waktu. Nah, apakah ini tidak bertentangan dengan Islam? Iya ini, silakan jawab. Nah, menurut saya pribadi, dalam Islam itu tidak menyalahkan AI-nya, Pak. Karena AI ini memberi kemudahan bagi penggunanya. Nah, sekarang itu masalahnya bagi saya potong. Ini kira-kira bertentangan dengan konsep Islam nggak, bahwa belajar itu membutuhkan proses panjang. Bayangkan membuat skripsi hitungan jam udah selesai. Hitungan jam udah selesai. Pencet aja udah selesai. Jadi skripsi. Apakah AI ini bertentangan enggak ya? Dalam konsep Islam itu pendidikan itu panjang gitu loh. Dari kecil sekian tahun, ini sekian tahun, ada proses karena di situ ada psikologi. Apakah ini sesuai dengan konsep Islam enggak AI itu ditawarkan? Nah, menurut saya Pak itu tidak, karena berarti tidak ya. Iya. Alasannya? Karena kita sekarang berbeda zaman, Pak. Karena pada zaman ini kita segala bentuk itu dilakukan dengan teknologi. Nah, Islam itu tidak menutup diri dengan perkembangan teknologi. Nah, contohnya itu ada di kota Dubai, itu AI ini digunakan, Pak, Ya, untuk kemaslahatan masyarakat. Ya, terima kasih. Terus kemudian era sekarang itu era apa? Era teknologi, Pak. Era modern. Ya. Seperti yang dikatakan modern. Era sekarang era modern atau era teknologi? Era teknologi, Pak. Beda dengan era modern apa? Kalau modern itu sebelum teknologi, Pak. Teknologi ini lebih ke perkembangannya, Pak. Sekarang itu ada era modern, tradisional, modern, ada postmodern, ada digital, ada era digital. Sekarang adalah era digital. Makanya referensi mohon disampaikan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan AI ini, Anda harusnya nawarkan bahwa pemilik IT Islam harus jangan nyalahkan AI. AI itu jangan disalahkan. Yaitu mereka produk mereka, cuman kan antisipasi kita kan antisipasi marah saja. Antisipasi karyanya mana? Harusnya ada AI perspektif Islam. Jadi kalau saya begini, nanti dia langsung tidak muncul. Anda tidak jujur. Langsung dia muncul di situ. Anda melakukan plagiasi. Ada peringatan AI tapi versi Islam. Jadi kalau seandainya kalau kita harus amanah, itu tong kosong bunyinya nyaring gitu namanya. Cuma harapan semu. Harusnya ada pembanding. Contoh kita mengatakan kita kok nggak ada film-film anak-anak yang mendidik, hanya cerita situ. Coba dibuat karikatur yang filmnya mendidik. Saya lebih cocok seperti Upin Ipin. Tidak usah marah-marah dengan, biarin aja mereka, tapi ada pembanding yang karya nyata, bukan karya kata. Nah, cuman kan Anda tadi kan hanya itu saja. Tapi saya setuju tadi apa dikatakan penanya tadi, bahwa sebetulnya kita ini sebetulnya bukan generasi maju, tapi generasi baru belajar tahu maju. Karena kita belum siap untuk pakai barang yang ini. Apalagi Anda tadi ada statement yang kurang bagus menurut saya, bahwa AI itu melampaui kecerdasan manusia. Lalu AI itu siapa yang buat? Berarti hantu dia, Kalau seandainya AI itu melampaui kecerdasan manusia, maka manusia menjadi orang bodoh seperti yang dikatakan oleh Pak Am tadi. Ya, pada waktunya kita menjadi orang yang paling bodoh di muka bumi. Karena apa? Ya, semuanya tergantung dengan AI. Barangkali mereka kita beraplaus kepada peserta. Oke, terima kasih kepada Dewan Hakim atas saran dan kritiknya. Mohon maaf atas kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.